Oke, baik ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya hanya akan menjelaskan mengenai, jadi untuk kuliah, kan waktu itu kita ada kuliah yang belum terlaksana ya. Itu sebetulnya rencananya hanya kegiatan mandiri untuk melakukan analisis semacam, ya kita ada soal kemudian ada analisis gitu ya. Kemudian yang sekarang juga sama, sebetulnya hanya eh, kalau yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai hidrolika, dan sekarang ini rencananya adalah untuk melakukan latihan atau tugas gitu ya, untuk Anda berlatih untuk menghitung hidrolika dari saluran drainase gitu. Nah, tapi karena yang sebelumnya juga belum terwujud, dan sebetulnya kalau kita melakukan analisis itu biasanya hidrologi dengan hidrolika itu kan berlanjut. Jadi hari ini saya mau menyampaikan uh, ada penugasan yang sudah diposting di itu ya, di apa namanya, di kelas di LMS. Yang pertama adalah di pertemuan keempat, ya pertemuan keempat ini ada tugas keempat ya, ini mengenai analisis hidrologi. Itu masing-masing untuk setiap kelas berbeda ya ininya submisinya. Kemudian nanti submisinya itu perorangan, namun Anda kerjakannya per kelompok. Jadi karena sistem yang sekarang ini kita agak repot di kelas untuk menyatukan di satu kelompok-kelompok gitu ya. Jadi terpaksa untuk submit setiap orang harus mensubmit sendiri-sendiri, tapi nanti mengerjakannya silakan berkelompok. Ada dua tugas. Yang pertama yang untuk mengganti di pertemuan keempat, ini terkait dengan analisis hidrologi. Yang kedua adalah di pertemuan keenam, ini mengenai analisis hidrolika. Ya, jadi nanti silakan diikuti. Waktunya kalau saya nggak salah ini sampai UTS. Tapi saya agak lupa, mungkin saya salah set tanggal gitu ya. Nanti kita kalau misalkan ada yang belum sesuai nanti tolong dikasih tahu. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Ini saya mencari-cari sebetulnya untuk eh, kasus yang bisa kita coba telaah bersama gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita melakukan analisis hidrologi, ya ini sampai ke perhitungan debit rencana. Ini ada petunjuknya di sini, nanti Anda kerjakan secara berkelompok, kemudian disubmitnya secara apa namanya, secara personal. Yang disubmit itu, yang diterima untuk disubmit adalah format PDF dan Excel. Kalau Anda mau mensubmit hitungan secara detailnya, algoritmisnya gitu ya, itu Anda bisa kirimkan dengan Excel, kemudian sudah diarahkan mungkin untuk nama filenya nanti tugas 4, kalau yang 6 nanti tugas 6, kemudian kelasnya K1 atau K2, terus kemudian nomor kelompoknya kelompok berapa. Karena nanti sudah bagi ya waktu itu kelompoknya. Kemudian untuk ini sama untuk PDF ya, berarti file PDF belakangnya kalau yang Excel bisa Excel SX atau Excel SM, tergantung Anda menggunakan makro atau tidak. Nah, untuk sistematika file PDF-nya nanti isinya ada judul, kemudian nama kelompok dan anggota kelompok, perumusan masalah, jadi cerita sedikit apa yang akan dikerjakan, metodenya bagaimana, dan hasil dan pembahasan. Nah, ini bila Anda menyertakan file Excel, jangan lupa menuliskan nama uh, anggotanya di dalam file Excel. Nah, tugasnya adalah, ini saya mencari mana yang kira-kira bisa kita gunakan sebagai contoh atau bahan diskusi gitu ya. Nah, akhirnya saya putuskan perumahan saya sendiri, Pakuan Negensi, yang paling dekat. Kebetulan ada set plan ini. Memang gambarnya tidak terlalu jelas, tapi kita mungkin karena kita kan belajar ya, jadi mungkin tidak perlu terlalu detail juga. Kita coba secara agak general gitu ya. Jadi Anda harus melakukan analisis hidrologi dan perhitungan debit. Ya. Perhitungan debit rencana dari perumahan Pakuan Legacy yang berlokasi di Kecamatan yang Bogor Barat, Kota Bogor. Site plan-nya tersedia di gambar yang berikutnya nanti. Kemudian site plan itu menunjukkan keseluruhan perumahan. Ya, itu ada warna-warnanya, ada yang merah, hijau, pink, krem, coklat, dan sebagainya. Selain yang warna putih. Kemudian sistem drainasenya menggunakan saluran bawah tanah atau saluran tertutup.
dengan bis beton atau pipa beton yang diletakkan sepanjang jalan utama maupun jalan lingkungan. Jadi di sepanjang jalan yang ada di Pakuan Regensi itu bawahnya adalah gorong-gorong ya. Kalau ukurannya itu yang Anda harus tentukan nanti untuk di ke-6 ya. Untuk di sini kita hanya akan melakukan analisis hidrologi dulu untuk sampai di nomor 4, di tugas keempat. Asumsinya adalah setiap kafling rumah itu memiliki 60% luas bangunan dan sisanya adalah taman. Ya, jadi 60% luas bangunan, sisanya taman. Kemudian lahan yang tidak memiliki bangunan, nanti kalau Anda lihat di peta itu yang warnanya putih, kemudian tidak ada blok-bloknya ya, itu diasumsikan juga sebagai taman ya. Nah, tapi di sini kita tidak mensuplai data hujan, kita juga tidak mensuplai kontur. Anda harus mencari data hujannya. Kalau Bogor banyak kayaknya ya. Bahkan Anda bisa sudah mendapatkan R24-nya berapa gitu ya. Kemudian peta kontur, kalau misalkan nggak ketemu juga, Anda buat aja sendiri. Anda rekayasa sendirilah gitu. Kira-kira seperti apa konturnya gitu ya. Nah, untuk pengerjaan, Anda jangan pilih satu perumahan. Bisa sih, tapi lama nanti. Jadi Anda pilih satu klaster saja, salah satu. Kalau bisa beda-beda ya setiap kelompok. Nah, kemudian buatkan jaringan di dalam klaster, kemudian keluar klaster sampai air permukaan terdekat. Ya, sampai ke air permukaan terdekat, badan air permukaan terdekat. Nah, nanti seperti biasa kan di dalam klaster itu akan ada blok-blok, nanti kita lihat di gambarnya. Itu setiap blok nanti dilayani satu ruas saluran, kemudian satu blok itu jangan satu rumah, tapi satu blok perumahan, jadi ada beberapa rumah itu dianggap dialirkan ke satu ruas saluran yang sama. Jadi nanti debitnya adalah debit untuk saluran itu. Ya. Kemudian dihitung debit rencana yang akan diterima setiap ruas saluran. Kemudian setelah semuanya dapat, Anda hitung akumulasi debit yang akan dikeluarkan dari klaster tersebut. Itu untuk menentukan nantinya kan ukuran saluran drainase yang keluar dari klaster. Ya. Nah, ini mungkin aturan untuk analisis hidrologi. Jadi kita menggunakan pendekatan yang agak simpel saja. Yang pertama Anda cari nilai R24, gunakan sebaran Gumbel, karena di Bogor kurang lebih sih lebih banyak dekatnya ke Gumbel ya. Untuk mendapatkan periode ulang hujan tahunan. Nah, periode ulangnya berapa Anda tentukan sendiri sesuai dengan peraturan ya. Kemudian setelah Anda dapat R24, Anda nanti menghitung intensitas hujan dengan rumus Mononobe saja. Jadi tidak usah menggunakan PDF atau yang lain karena memang datanya juga mungkin tidak sedetail itu kita punya. Nah, untuk menentukan TC itu seperti biasa kan ada TO, ada TD ya. Waktu konsentrasi ada waktu pengalir, ada waktu sampai ke dalam saluran, kemudian ada waktu pengaliran, itu ikuti saja persamaan yang ada di SNI atau di pedoman dari PUPR atau dari buku. Pokoknya gunakan saja referensi Anda tuliskan nanti Anda menggunakan apa, dan itu yang penting sudah dituliskan. Kemudian untuk menghitung debit lempasan, Anda menggunakan metode rasional. Ini bisa dipahami sampai di sini? Ada yang belum ngerti sampai di sini? Apa yang harus dilakukan? Misalkan ini kan tidak ada persamaan sama sekali ya. Tidak ada tabel, tidak ada apa. Tapi kita harapkan Anda sebetulnya sudah tahu, oh ini pakai tabel ini menggunakan persamaan yang ini, Anda menggunakan referensi yang mana gitu ya. Bisa semua ya? Ada yang belum paham di sini? Ada yang asing nggak di sini? Selain perumahannya? Mungkin perumahannya agak asing. Ada yang tinggal di Pakuan Regensi nggak? Nggak ada ya? Padahal banyak dulu. Nah, kemudian nanti hasil yang harus Anda sajikan, ini yang pertama tentunya analisis hidrologi, tapi khususnya dalam periode ulang hujan dan hujan rencana R24. Ya. Kemudian Anda bisa membuat, ya ini apakah nanti disajikan di tabel atau disajikan di dalam grafik juga mungkin bisa, intensitas hujan dengan rumus Mononobe. Kemudian nanti kan akan ada peta set plan, Anda gunakan set plan itu untuk membuat
ditambahkan peta saluran, ya peta saluran drainase dan arah alirannya. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah Anda mendapatkan debit limpasan yang akan dialirkan ke saluran drainase dan yang keluar dari klaster. Ya, mengerti nggak? Jadi saluran debit limpasan yang masuk ke setiap ruas saluran dan total debit yang harus dibawa keluar dari klaster. Ya, seperti itu. Nah, ini petanya. Ada macam-macam ya kalau di Papua Negens itu ada yang besar, ada yang kecil. Tapi yang kecil bentuknya agak tidak beraturan. Kalau saya tinggal di sini, saya tinggal di yang pink itu. Itu kalau kita detail sekali melihat konturnya ini agak complicated yang tempat saya itu. Ya, ini agak complicated sebetulnya. Apa namanya dari segi kontur. Jadi alirannya itu bisa tidak ke satu arah gitu. Ya, tapi untuk di sini yang penting Anda nanti tentukan saja konturnya seperti apa. Kemudian Anda buat apa namanya arah saluran aliran itu sesuai dengan seharusnya arah aliran itu mengikuti kontur seperti apa gitu ya. Ini bisa dipahami ya. Jadi nanti di sini Anda harus membuat peta di peta ini apakah Anda overlay atau Anda buat gambar manual gitu ya dengan uh, picture editor gitu. Yang penting nanti Anda bisa tunjukkan ruas-ruas salurannya. Nah, ruas saluran itu kan seperti ini ya. Ini kan satu blok. Satu blok ini Anda anggap saja dia mengalir ke satu ruas saluran. Atau kalau mau agak repot dikit, sebelah kiri ke kiri, sebelah kanan ke kanan itu juga bisa. Tapi kalau mau simpel, satu blok ini anggap saja satu ruas saluran. Nah, nanti ruas salurannya yang mana Anda tentukan. Bisa dipahami ya? Jadi nanti kan Anda bisa memberikan kode setiap ruas saluran, Anda bisa hitung nilai debit yang akan masuk ke saluran itu berapa gitu ya. Ya, ini adalah untuk yang tugas yang pertemuan keempat ya, hidrologi mengenai analisis hidrologi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Coba dilihat petanya dulu. Memang petanya saya cari yang lebih tinggi resolusinya nggak nemu, nggak dapat ya. Terpaksa mungkin seperti ini saja. Tapi saya kira cukup untuk kebutuhan kita. Ini jelas? Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi sebelum Anda mulai melakukan menggambar saluran dan sebagainya, Anda buat dulu kontur ya. Nah, konturnya bisa sebetulnya kalau tidak punya Depnas, bisa juga Anda lihat secara agak kasar di Google Map itu juga bisa sebetulnya ada kontur, tapi dia intervalnya 20 meter kalau nggak salah. Jadi agak kasar. Tapi kalau misalkan Anda sepakat nih, misalkan satu kelas, kita aja bikin aja konturnya gitu. Ya, silakan aja. Tapi konturnya itu nanti harus bisa ditunjukkan. Jadi kita bisa meng-cross check arah aliran Anda itu sudah logis belum, gitu ya. Ini oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi untuk yang disubmit di tugas 4 Anda sampai tadi aja, sampai yang ini. Sampai yang hasil yang ini. Jadi hasilnya sampai debit. Karena itu mungkin Anda akan membutuhkan untuk membuat tabel ruas saluran dan debitnya berapa gitu ya. Lebih bagus lagi kalau misalkan proses prosedur untuk perhitungannya Anda juga masukkan di dalam tabel. Sudah cukup jelas? Ada pertanyaan? Cukup ya? Nanti kalau ada pertanyaan bisa
sambung setelah ini. Oke, sebentar.